menginjak acara ke-10, yaitu pengarahan pengawas oleh Bapak Dr. Andes Sunartono MM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Sutrisno selamat, keliru selamat ya dan Supriyadi selaku kepala sekolah yang baru, terus sahabat lama ya, meskipun 5 periode ya, PLT pejabat lillahi ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu pejabat lain, kepala desa, ketua komite ada ya, dan ketua komite, kepala SD, SMP, SMA, ya, Sayudi kepala SMP 1 Suko yang mengantarkan BRI ya, ke sini, saudara-saudaraku, guru-guru karyawan SMP 2 Trawas maupun SMP 1 Suko yang sangat saya banggakan. Dalam kesempatan pada siang hari ini hanyalah satu, yaitu rasa syukur yang tiada terhingga karena atas lindungannya ya, pada hari ini kita sampai di sini. Ini kita dalam, insya Allah dalam keadaan sehat semua ya, Bapak Ibu ya. Itu yang kita harapkan ya. Dan saya kalau nelpon atau apa ketemu dengan teman, yang pertama saya tanya itu, ya aku sehat tak? Yang tanya kepala sekolah, nah mesti saya tinggi, ya aku sehat tak? Ya, gitu. Bisa tanya malah kaget, ya kok berita positif apa? Kaget malah tuh, nggak ada yang positif loh. Nek berita positif berarti konconnya ini kabar gitu ya. Iya, konconnya masih negatif, masih positif berarti itu beritanya negatif. Jadi karena situasi pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, yang memaksa kita ini harus tetap beraktivitas tapi harus sering protokol. Ya, ini apalagi sudah PPKM level ya saya ya? Level 4 ya. Kita ini masuk level 4 dan level 4 itu level yang paling buruk ya. Tidak detik level 3 dan level 4 ya. Jadi tetap mari kita jaga protokolnya ya, 5M entah berapa M lah namanya itu ya. Tapi saya sangat setuju KKM situ M. Apa M itu? Manuto. 1 M saja ya, manuto ya. Terus kata pemerintah ya kita manut, tapi ya nggak segampang yang saya omongkan memang ya. Kita di dalam sini kon manut, tapi yang di luar sana nggak bisa, Bapak dan Ibu sekalian ya. Pak Lurah yang tahu ya keluhan dari bagaimana masyarakatnya dengan melatih mana itu penanggungan kan atau berencong gitu ya. Biasanya luar biasa waktu ya dulu ya. Tapi sekarang nggak boleh Pak ya, sama sekali nggak bolehnya. Tapi Bapak yang saya hormati ya, jadi untuk perjalanan panjang pengisian formasi kepala sekolah ini, Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu pahami bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto ini dengan yang berbagai kebijakan ya. Kalau saya sangat hafal kebijakan Pemda itu, karena saya mulai tahun 2002 sudah jadi kepala sekolah, sudah otonomi daerah. Saya adalah kepala sekolah otonomi daerah yang pertama yang diangkat tahun 2002 ya. Banyak tahu bahwa tahun otonomi daerah itu berlaku tahun 2020. Saya waktu itu baru lulus seleksi cakep ya, yang diselenggarakan oleh pusat
dalam hal ini adalah Kanwil Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Timur, masih namanya Kanwil, ya, karena masih pusat. Nah, sehingga saya sangat paham bagaimana dinamika untuk pengangkatan kepala sekolah. Ya. Nah, beberapa saat ini, ya, jadi untuk seleksi kepala sekolah ini luar biasa, ya, termasuk Pak Supriyadi ini itu dengan seleksi yang luar biasa, ya. Jadi saya katakan ini seleksi gelombang 1, ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Kebetulan di sini Trawas 2 ini ada 1 orang yang ikut gelombang ketiga, ya, termasuk Bunda Sekar dari Solo 1 ini, ya, masih berjuang di gelombang ketiga, ya, Bunda ya. Nah, dari dana APBD, APBN, ya. Nah, itu. Jadi diikuti saja, karena itu apapun yang dijalankan adalah kebijakan pemerintah. Ya, kita kalau sebagai ASN maka kita hanya bisa manut apa kata kebijakan itu. Nah, untuk beliau berdua nanti saya hanya mencuplik sebuah kisah tentang raja bijaksana tapi punya cacat. Dan yang kedua, nanti ada sebuah filosofi yang bisa Bapak dan Ibu camkan, tidak hanya sebagai pimpinan, mas sebagai anak buah. Ya. Nah, tentang pejabat lama, ya, Abadres. Jadi Abadres ini sudah kaya dengan pengalaman, karena beliau sudah jadi kepala sekolah periode kedua sama dengan Ayah Sayyidi, sudah periode kedua, ya. Tahun depan kalau mau masuk periode ketiga harus di PKKS, ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, kebetulan teman-teman beliau berdua ini besok Senin sudah ada yang harus di penilaian kinerja. Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, ya. Nah, beliau berdua sak kelompok kok betul. Beda perlakuan. Sabar itu malah oleh berkah, ya. Beda perlakuan. Beda perlakuan. Sabar oleh berkah. Apa artinya tanya berbeda juga, ya. Aku paham wis mulai ini. Trufik kepala sekolah kabupaten tahu saya, ya. Nah, jadi sudah banyak pengalaman Abadres, ya. Alhamdulillah tidak lama di sini. Abadres sudah, ya, kayak perangko gitu, ya, lengket kayak perangko dengan teman-teman. Ya, itulah saya harapkan. Jadi pimpinan itu bukan perkara lama dan sebentarnya, ya. Meskipun lama, tapi kadang nggak mewarnai. Kalau saya mengatakan pimpinan itu harus mewarnai, karena pimpinan itu punya style yang beda-beda. Nah, harus mewarnai. Nah, warnanya di apa? Beda-beda, ya. Jadi sekolah itu sangat kompleks, sangat krusial, ya, banyak persoalan, banyak hal. Maka di mana Bapak dan Ibu mampu mewarnai istilah Bapak dan Ibu sukses? Bukan karena ini saya akan sukses nanti kalau saya jadi kepala SMP 1 Soko. Yang kepala SMP 1 Soko ini mancik ri, ya, mancik kucing ri, ya. Jadi di situ banyak yang kepingin jadi kepala SMP 1 Soko. Ini kepala Soko saat ini, ya, sudah sering cerita saya. Bukan karena itu, ya. Tapi bagaimana seorang pimpinan itu bisa tadi mewarnai, bisa tempat ini. Pre ini promosi, jabat promosi, ya. Nah, tapi saya sedikit banyak tahu cerita tentang Pak Supriyadi ini, ya. Beliau ini sudah lama jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, karena saya SMA, ya, SMA Islam Wali Songo Soko, ya, jadi guru sana lama sekali, ya. Kemudian mengapa kok baru sekarang, ya, jadi PNS kawet, ya. Jadi terlambat PNS-nya, ya. Nah, mungkin saat Pak Pri jadi PNS tahun berapa, Pak Pri? 2010, aku dari kepala sekolah orang tahun, terus orang periode, ya. Ya, itulah riwayat, nggak bisa orang membalik, ya, atau berpikir mundur, ya, kayak Doraemon, ya, sama paling pimpinan akan bisa, ya.
dijalani saja, ya dijalani saja. Nah, Pak Pri ini mudah-mudahan sak periode yang pensiun begini begini ya. Usia beliau ini sama dengan usia saya ya. Mungkin 6 tahun ya. 6 tahun ya. Iya. Dari 11 calon kepala sekolah yang mengikuti seleksinya luar biasa ya. Jadi langsung kerjasama dengan LP2KS Solo, salah satunya lembaga yang menjadi kepala sekolah di Indonesia yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah, itu salah satunya. Ya. Kemudian tes substansi, tes wawancara, kemudian harus terjun ke sekolah, magang ya sebenarnya, magang disebut magang. Kalau saya mengatakan in on in ya, in job, iya in, pokoknya i-nya in ya, pokoknya on ya. In itu belajar bersama pakarnya, onnya belajar di sekolahnya, ya, balik lagi on in lagi laporan, dan itu prosesnya lama sekali dan banyak yang gagal, ya banyak yang gagal. Nah, Pak Tri juga punya bekal banyak ya, selain sebagai pernah jadi kepala sekolah juga pernah menjadi guru berprestasi dan berdedikasi ya, tahun 2017 ya. Kemudian wawancaranya beliau dengan saya ya, yang saya jurinya yang menentukan waktu itu ya memang layak waktu itu ya, punya bekal untuk jadi pemimpin ya. Kemudian keseharian beliau banyak ini dosen juga ya, masih ya di SD Anwar ya, kebetulan milik teman saya almarhum itu ya. Kemudian yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah Pak Pri ini penulis ya, jadi sudah banyak karya-karyanya. Beliau orang bahasa Indonesia sama dengan saya, jadi sejak lama ya sudah tahu. Nah, tantangan yang ada di setiap sekolah itu berbeda, ya. Jadi kalau Abah Tris tadi menyampaikan tantangannya di lain dengan tantangan yang pernah beliau lakukan di Punggung 2 maupun di Moros itu tidak dialami oleh Abah Tris. Ya. Jadi kemarin saat PPDB ya benar. Saat PPDB hari-hari terakhir itu saya menerima kabar yang sangat mengembirakan Abah Tris yang tadi sudah menyampaikan. Gimana Tramas juga? Alhamdulillah itu yang bersyukur benar. Ya, karena tantangannya di sini adalah memang benar. Jadi bukan tantangannya di sini caranya arah nilainya api bukan. Ya, utamanya ya PPDB terpenuhi ya sudah. Ya, bukan berarti anak-anak dibiarkan pokoknya lulus. Memang sekarang ya kenyataannya ya lulus kan ya, dengan gelar LC, ya, lulus corona ya. Sebenarnya anak-anak sudah 2 tahun itu LC Pak, ya, lulus corona, bukan lulusan kayu bukan ya, tapi lulusan corona. Ya. Itu jadi Pak Pri meskipun sudah punya pengalaman di mana-mana, ya, pesan saya jangan kepedean. Mengenai kepedean itu seolah-olah dia pinter, seolah-olah dia punya ilmu, punya pengalaman, wong liya gak duwe. Itu bahaya. Jadi ya sebagai pimpinan baru tetap harus menerima informasi ya, apapun tentang kekuatan sekolah ini, tentang kekuatannya. Ojo digoleki kelemahan. Ini pesan saya. Ya. Jadi dalam rangka mengangkat sesuatu, cari itu mana kekuatan. SMP 2 itu di mana kekuatannya. Kalau kita berpikir kekuatan, maka kita akan berpikir bagus ke depan. Mari kekuatan yang ada ini kita kembangkan agar sekolah ini berkembang. Jangan dibalik. Waduh, sekolah oke gitu ya. Itu kalau murid dari ya, apa sih? Mengapa orang tua tidak mau mendaftarkan anaknya sini? Ini golek kelemahan ini. Ya, gak akan maju kalau begitu. Ya, tapi cari kekuatan yang ada. Ingat waktu Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, Kaisar Jepang pertama pertanyaannya kekuatan berapa jumlah guru yang masih ada. Begitu ya.
itu berarti memberi kekuatannya. Ya, dengan jumlah guru yang ada maka bisa meminterno rakyat Jepang dan sekarang jadi sukses. Itu pesan saya kepada Pak Pri, ya. Nah, pada semuanya, Bapak Ibu sekalian, jadi itu sedikit yang saya mungkin Pak Pri itu kembangkan kan? Kolaborasi, koordinasi dengan lintas, dengan SMA, dengan SMP 1. Meskipun SMP 1 secara kompetitor, jelas musuh bebuyutan. Bundin SMP 1, SMP 2 itu musuh bebuyutan. Jangan PBDB royokan. Sokong enggak? Sokong enggak ya. Jangan PBDB. Ada bedanya mungkin. Dalam hati ya. Gua juga nggak memusuhi loh. Dalam hati. Artinya tetap positif gitu. Jadi artinya perang itu perang positif. Ya. Tapi enggak, kalau nggak mau perang ya nggak mungkin terpenuhi babunya kan ya. Ya. Jadi begitu. Ya. Koordinasi dengan desa dan lain sebagainya penting sekali. Baik, Bapak yang saya hormati, ini ada kisah, ya. Ada kisah seorang raja bijaksana yang memerintah sebuah kerajaan dengan rakyat yang adil sentosa. Ya. Sang raja ini punya kelemahan, ya. Ada dua kelemahan. Yang pertama itu raja ini pincang. Nah, pincang berarti sikile ukurannya nggak kodoh, ya. Yang kedua raja ini kece, tahu kece ya? Bukan kece kayak ada ngomong-ngomong ini ya, kece keren bukan ya? Nah, tahu ya kece ya? Jadi matanya ini gak kodoh. Nah, suatu saat ini memanggil para pelukis, ada 3 orang pelukis itu dipanggil, hai pelukis datang ke sini, silahkan kamu melukis saya. Jika pelukis berpikir, apa ya raja ini kok menyuruh saya melukis? Ya, pelukis pertama, kedua, ketiga kerja, ya pelukis pertama, mana hasilmu? Dilihatkan. Ternyata pelukis pertama ini jujur, lugu. Nanti kalau saya nggak jujur, nanti saya dihukum sama raja. Jadi sing kece yo, raja dia kalau nggak cuma ngerti tapi kece, ya. Terus sikile itu ya namanya orang diiklan ya, jadi kelihatan ini satu kecil, ini satu kecil. Kemudian pelukis yang kedua ini ternyata sudah pakai animasi, jadi kayak apa? Kartun gitu. Jadi tampak bener raja yang jalannya diiklan, yang matanya yang satu nggak bisa jelas itu. Terus raja diam aja, terus kamu pelukis ketiga silakan datang ke sini. Nah, pelukis ketiga ini ternyata raja setelah lihat itu manggut sini. Ya, yang pertama dengan yang pertama nggak marah, dengan kedua yang nggak marah. Buat kebijaksanaan nggak jarang marah ya, orang bijaksana jarang marah ya. Sekali mulai wes yang marah. Gopo kabeh. Ya. Nah, ternyata mengapa pada pelukis ketiga raja itu manggut. Nah, pelukis ketiga ini ternyata menggambarkan raja itu melukis raja dalam posisi menembak. Nah, orang menembak itu kan nggak ada main yang ini orang. Iya, benar. Nah, ketoran kayak kece. Nah, terus cek gagang nembak, si di bawahnya kaki yang kurang lagi dikasih waktu. Gagah ya. Itulah ibu bapak sebagai anak buah terhadap pimpinan ya. Jangan ditunjukkan kelemahan. Angkat kekuatannya pimpinan, biar pimpinan itu tetap bangga, tetap senang. Ya. Jadi kayak tadi raja sakjane kudu kudu ngeplak ae dhek kok ya. Kon lek ojo mung duduhno. Kecil sikil pusing ya. Apalagi yang pakai lampu animasi kuat jelas. Ojo dibilang. Terus ketiga cerdas. Raja sama manggut seneng.
Ya, sekarang melihat lukisan yang sedang menembak posisi gagah berubah begitu. Gitulah itu Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sebagai anak buah, ya, juga seperti itulah. Bukan berarti ya, bukan berarti terus dibiarkan saja kekurangannya. Tutupi kekurangannya. Ya. Yang kedua ada filosofi, kalimat filosofi demikian. Ini wabil khusus untuk kepala sekolah atau pimpinan, ya. Bahwa segenggam kekuasaan itu akan lebih bermakna daripada sekeranjang kebenaran. Segenggam kekuasaan itu akan lebih bermakna daripada sekeranjang kebenaran. Maksudnya bagaimana ini? Ya. Nah, seorang pimpinan itu yang punya kekuasaan. Anak buah punya banyak kebenaran, sekeranjang. Apalah artinya sekeranjang kebenaran? Manakala yang segenggam kekuasaan tidak dipegang oleh seorang pimpinan. Nah, Pak Supriyadi yang semula jadi guru sekarang dipromosikan menjadi kepala sekolah. Memang saat menjadi guru, jadi guru itu guru akeh. Kepala sekolah mek situ, kepala sekolah akeh gurune mek situ. Saat kita kumpul jadi guru, apa yang kita omongkan itu adalah kebenaran. Bosku sing bener ngene koyok dene pedoman. Ya, PPDB ku sing bener kaya ngene iki, kudu koyok pedomane. Nek gak koyok pedomane salah. Ya. Sewaktu pemeriksaan, ya, ada pemeriksaan datang ke sini. Ya, semua sing bener periksa itu diperiksa sing bener sesuai pedoman. Yang lain tidak. Ya. Begitu. Nah, termasuk di PPDB ini, ya. PPDB itu ada aturannya, dan aturan-aturan itu adalah kebenaran. Tapi di balik itu tetap dibutuhkan segenggam kekuasaannya pimpinan tersebut. Ya. Mengikuti aturan dengan memenuhi PPDB sampai terpenuhi itu ada aturan. Ya. Ada yang nggak cocok. Kadang-kadang terus katakanlah ya kadang-kadang sudah melewati waktu sudah terima saja, nggak ada masalah. Sama dengan yang lebih itu juga ada faktor X yang saya nggak nyampaikan sini, adalah faktor X. Itu diserahkan kepada bagaimana segenggam kekuasaan ini diputuskan oleh seorang pemimpin. Nah, jadi apa artinya Bapak dan Ibu? Kita memang di lingkungan birokrasi, ya. Kita kerja itu dengan aturan. Ya. Tetapi manakala aturan-aturan ini panjenengan mampu, ya, menggunakan kekuasaan jenengan itu untuk melaksanakan, dan tentunya dalam melaksanakan itu banyak pihak, ya, pihak di sekolah internal, pihak di luar eksternal. Belum nanti pihak yang birokrat di atasnya, ya. Jadi bijaksana dalam menggunakan segenggam kekuasaan tersebut, ya. Saya kira itu saja Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya ini adalah tadi sudah diserahkan sepenuhnya, ya, Abah Bri sebagai pimpinan di SMP 2 Trawas ini, dan pengalaman pimpinan SMP 2 Trawas ini tidak ada yang rumahnya dekat, ya. Jadi kalau pas yang rumahnya Suko mampu bertahan 7 tahun, maka jenengan kurang waktunya 5 tahun di sini bukan apa-apa. Dinikmati saja, ya. Termasuk saya mengapa kok di Trawas lupa dari rumah saya Jawa. Biasa, tidak apa-apa, ya, anggap saja situasi yang membedakan yang mulai Dawar dengan mulai Branggal, ya, Branggal sampai ke Trawas ini, ya, dianggap sebagai, ya, sarana rekreasi, ya. Dekat belum tentu sampai di sekolah cepat, ya. Jadi
rumah dekat belum tentu sampai sekolah bisa datang cepat. Masih rumah jauh, artinya ayam tentrem ya, maka segera kepingin datang di sekolah. Termasuk guru ya. Saya punya guru orang lain yang kaget, tapi tetap ya telat ya. Ada ya. Oke, gitu. Nah, mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.